Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal yang sedang kekinian dan juga hal seputar zaman now. Dan saat ini sedang berada di Hotel Quest Darmo yang ada di Jalan Rombolawe nomor 27 sampai dengan 29 Surabaya. Saat ini saya sudah bersama dengan para bintang tamu yang luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas tentang dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19 pada sektor pendidikan. Oke, langsung saja kita sapa para bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama ada Bapak Sudarminto. Ya, beliau adalah Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Apa kabar? Baik, selalu sehat selalu. Ya, amin. Oke ya. Kemudian juga yang kedua ada Bapak Sunarno Edi Wibowo. Nah, beliau adalah seorang advokat publik ternama di Surabaya. Apa kabar, Pak? Sedang-sedang. Wah, sedang-sedang. Sedang-sedang dong. Kan ada COVID katanya. Oh, ada gitu. corona, ini berarti sedang-sedang. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang sedang, tapi belum terang ini kayaknya. Soalnya belum selesai. Saya batu ini loh. Gara-gara ini ya. Kemudian yang berikutnya ada Bapak Nucan. Beliau adalah orang tua murid salah satu sekolah swasta di Surabaya. Apa kabar, Pak Nucan? Kabar alhamdulillah masih sehat. Oke, alhamdulillah semuanya kabar baik ya. Baik, kali ini saya akan ngobrol terlebih dahulu bersama dengan Pak Darminto, tapi ngobrol juga Pak Bos, Pak Sari, Pak Cendra, Pak juga ya. Saya akan ngobrol dengan Pak Darminto dulu ya, Pak Darminto. Pak Dar, seperti yang kita tahu, nah akhir-akhir ini kan kita tahu kondisi dan situasi yang memang tidak pasti gitu ya, karena pandemi virus corona atau COVID-19. Dan beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan ya Pak ya, untuk meliburkan seluruh sekolah dan menggantinya dengan kegiatan belajar di rumah secara online. Nah, ini kalau menurut Pak Darminto sendiri, sebenarnya kebijakan seperti ini, apakah ini adalah kebijakan yang sudah SOP standar yang memang diambil oleh pemerintah ketika kondisi ada pandemi seperti saat ini, atau ini adalah kebijakan situasional yang mendadak diambil dalam situasi genting? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kebijakan itu kita mengacu pada SE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Ya. Yang mana memang kegiatan pembelajaran peserta didik karena penularan wabah ini diduga termasuk juga harus tidak selalu sering kumpul, maka kebijakannya adalah belajar di rumah. Jadi bukan libur. Nah, konotasi libur itu bisa anak kemana-mana, kalau belajar di rumah, anak tetap terkontrol pendidikannya. Nah, supaya kemudian teman-teman guru ini juga tetap memberikan penugasan dan pembelajaran secara proporsional, maka kemudian ada pengaturan-pengaturan. Misalnya, tidak sampai kemudian membebani anak terlalu banyak tugas semua, jadi proporsional. Katakan di sekolah itu setiap harinya ada 3 atau 4 pelajaran misalnya. Ada 1 atau 2 yang berikan tugas, ya di situ juga diproporsionalkan ketika anak di sekolah seperti itu. Yang kedua, penugasan itu tidak selalu substansi, tetapi juga bisa terkait dengan COVID-19. Misalnya dari sisi IPA itu penyebabnya apa, pencegahannya seperti apa, dan seterusnya. Dari sisi kajian ilmu yang lain, efek dampaknya apa terhadap sosial, ekonomi, dan seterusnya. Jadi sifatnya itu tetap memberikan narasi tentang pendidikan agar supaya anak belajarnya di rumah itu tetap terkontrol oleh sekolah. Jadi itu. Jadi sebenarnya memang sudah ada SOP standarnya ya Pak ya, dari Dinas Pendidikan sendiri ya, ketika ada situasi seperti saat ini, genting, ya memang harus diambil untuk meminimalisir gitu ya, penyebaran virus corona ini supaya tidak semakin meluas seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kesiapan dari pihak sekolah sendiri bagaimana Pak, menurut Pak Darminto sendiri? Jadi dari sisi kami untuk mengantisipasi sekolah terhadap virus ini, seluruh sekolah di Surabaya yang menjadi kewenangan kami, yaitu SD, SMP, ke bawah ya, PAUD, itu sudah kita semprot dengan disinfektan. Kemudian juga kita berikan protokol satuan pendidikan di mana setiap sekolah harus mempunyai banyak wastafel, dan kemudian di situ ada hand sanitizer yang kemudian itu sudah semua ada semua. Nah,
Sehingga itu untuk protokol pada satuan pendidikan yang mana guru dan kepala sekolah itu masih sip masuknya. Satu, kerja di rumah, bekerja di rumah, WFH, dan satunya WHO. Jadi bekerja di kantor, office, dan kerja di rumah. Itu tetap bisa ngontrol peserta didik yang menjadi ampuannya. Nah, standar-standar itulah yang kemudian kita lakukan karena memang berdasarkan SE nomor 3, SE nomor 4 yang barusan itu semua wajib dilaksanakan untuk tidak menghadirkan peserta didik di sekolah. Sejauh ini gimana Pak? Untuk kendala di lapangan apakah sudah ada? Artinya mungkin pemberian tugas atau segala macam, apakah ada kendala? Ya, di awal-awal memang mungkin karena ini kan situasional yang tidak bisa kita kita planning kan ini jadi prediksi kan, ya. Awal-awal sih mungkin variasi penugasan dan pembelajarannya masih monoton. Tapi setelah kemudian kita berikan arahan sekolah-sekolah itu sehingga bisa bervariasi, sehingga anak juga nyaman. Jangan sampai kemudian dengan adanya belajar di rumah, anak rindu sekolah. Kan ini berarti kan kita salah metode. Nah, jadi tetap kita berikan layanan-layanan pendidikan yang sekiranya bisa membuat anak tidak tertekan, tetap enjoy learning kita tekankan, dan anak tidak main ke sana kemari. Jadi itu. Jadi intinya seperti itu ya Pak ya, belajar di rumah. Tagihan baliknya itu nanti juga bisa kemudian memberikan penilaian kepada anak tersebut, yang kemudian nanti diakumulasi menjadi sebuah nilai. Baik, ya ada yang mau ditambahkan Pak Bowo? Ditambahkan dong. Oh ya. Ini kan kebijaksanaan ya tentang adanya surat edaran tadi yang maksud dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada 3 dan 4. Ini kebijaksanaan sehingga ada hubungannya sekolah itu di rumah. Bukan ini ribut, bukan, tapi sekolah ini memenuhi sesuai dengan dasar-dasar yang ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 nih. Juga di samping itu ada PP-nya juga sekarang 21 tahun 2020 juga. Nah, kemudian di samping itu ada juga keputusan Menteri Kesehatan nih 9 tahun 2020. Jadi kalau keluar harus pakai masker dong. Tapi di sini mohon maaf nggak pakai masker soalnya tidak ada yang penyakitan di sini. Jadi saya siap tidak pakai masker. Nah, dari situlah yang terpenting kalau kita melihat sesuatu sistem pendidikan ini kita berdasarkan sesuatu yang berhubungan undang-undang dong. Berarti ada undang-undangnya nih. Berarti tahun 2003 kalau nggak salah ini. Nah, dari situ ada hubungannya dong. Bahwa keadilan dan kesejahteraan dalam arti demikian. Yang penting bagaimana meskipun libur tapi nggak usah bayar dulu lah. Utang aja ditekan, utang aja ditangguhkan. Utang dalam arti Pak Jokowi untuk merintahkan bahwa untuk utang 10 miliar ini masih dalam arti secara lisan dari pidato ini. Jadi 10 miliar sampai ke bawah. Ini sementara jangan dulu. Nah, kembali lagi kalau kita SPP ini untuk diberlakukan berarti apa yang dinamakan rasa sistem pendidikan tadi saya sampaikan ya, kesejahteraan dan keadilan ya toh ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan sila kelima. Kalau kita mengacu tentang ada dasarnya ya, mesti ada konsiderannya. Nah, oleh karena itu yang saya pertanyakan bagaimana nantinya apakah ini masuk otonomi daerah 32 tahun 2004. Jadi masing-masing daerah punya kebijaksanaan. Kalau dulu kan masih sentralisasi, tapi saya yakin kalau kita bicara pendidikan, mudah-mudahan ini adalah satu sistem yaitu tetap di pusat. Kalau saya dulu masih bekerja nih sebagai karyawan farmasi Erlangga nih, ada namanya nomor induk pegawai 131565090 berarti pusat. Nah, kalau pusat berarti kebijaksanaan pusat. Kalau daerah untuk otonomi punya satu kebijaksanaan sendiri, tidak ada persoalan. Karena kalau bisa SMP sampai SD ini dibebaskan
bukan dibebaskan tentang tugas loh, dalam arti sekolah, tetapi masih harus ada, meskipun ini tetap terkontrol oleh khususnya guru-gurunya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau saya lihat seharusnya kalau bisa dibebaskan dong, jangan sampai nggak dibebaskan tentang SPP-nya. Oh, jadi Pak Bowo langsung menyorot masalah SPP nih ya? Sebentar, ini harus, karena SPP ini penting, tapi ada dasar hukumnya. Dikarenakan kondisional, keadaan seperti ini, bisa dong, bos macet lah. Kalau ini ada sesuatu yang namanya mengarah, satu yang berhubungan dengan ada di Jakarta, sudah merupakan satu yang saya sampaikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 itu adalah karantina kesehatan dan dipakai sebagai satu sudah luas tentang ini bukan lockdown ya. Kalau lockdown memang tidak ada, memang bukan perpu yang digunakan oleh presiden, tapi digunakan PP maupun tentang keputusan menteri. Jadi kalau dengan demikian seharusnya dibebaskan dong. Kalau dibebaskan, alhamdulillah. Kenapa? Tergantung semua itu keputusan dari Bu Risma. Tapi saya yakin Bu Risma setelah adanya hal ini mungkin saja akan kami sampaikan dengan ini bukan pribadi, tapi ini adalah saya mewakili dari orang tua semua. Bu Risma yang kami muliakan agar nantinya SPP, SD, SMP ini dibebaskan sepanjang sampai dengan selesainya corona. Itu cakep, ya nggak? Baik. Terima kasih masukannya ya. Cakep banget nih, Pak Bowo. Kalau cakep diterima dengan Bu Risma, tapi memang saya yakin Pak Darmin tidak bisa memutusi. Karena yang memutusi adalah ketika otonomi daerah adalah Bu Risma. Kenapa? Surabaya itu anggarannya besar. Anggaran pendapatan daerah ini besar. Kalau bisa ya saya ini mohon kalau bisa dibebaskan lah sambil menunggu corona. Demikian. Baik, menarik sekali ya pandangan dari Pak Bowo ya. Untuk wali murid nih. Ya. Nah, sekarang iya pastinya begitu Pak. Tapi nggak menarik untuk Pak Dar ya? Menarik nggak Pak Dar? Oh menarik kata Pak Dar ya. Sebelahan soalnya Pak ya. Nah coba sekarang saya mau tanya dulu pandangan dari wali murid Pak Nucan ya Pak ya. Nah ini menyikapi kebijakan dari pemerintah yang tadi juga sempat disampaikan juga oleh Pak Darminto dan juga Pak Bowo ya. Kan ada kebijakan untuk meliburkan sekolah dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah gitu ya secara online. Nah saya ini juga sempat mendengar ya ada kabar-kabar kerepotan dari para orang tua gitu. Waduh kalau belajar di rumah ini membagi waktunya gitu kan ya. Ada yang juga bekerja, kemudian juga harus fokus juga menemani anak belajar. Nah itu sempat ada kerepotan juga. Nah apakah dari sisi Pak Nucan sendiri juga mengalami hal yang sama atau bagaimana Pak? Ya terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih banyak saya udah dihadirkan di acara yang sangat luar biasa ini. Mohon izin Bapak untuk mewakili para wali murid terutama orang tua karena saya juga bagian kecil dari orang tua anak yang sekolahnya ada di kelas TK Pak. Kelas TK ya Pak ya. Jadi kalau dari TK di sekolah swasta ya Pak ya. Di sekolah swasta betul. Sekolah swasta ini kan yang menaungnya adalah yayasan ya. Iya betul. Yayasan yang mana kalau yang kami rasakan, jadi ini bukan hanya saya ini, banyak teman-teman yang merasakan kok tidak ada berita dari sekolah atau dari pihak yayasan untuk kita ini kan anak diliburkan. Kemarin kok sempat terjadi kita diminta untuk bayar SPP. Nah, sedangkan TK swasta ini lumayan besar Pak. Untuk SPP bulanannya ini lumayan besar. Kenapa saya bilang lumayan besar? Karena dalam situasi saat ini kita kan memang benar-benar terhenti nih dari usaha ini, kita terhenti karena dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Kembali teman-teman pengusaha ini menjadi mendadak pengangguran Pak ini saat ini. Jadi dengan adanya metode pembelajaran di rumah memang benar mungkin dari dampak penyebaran atau dari program pemerintah untuk supaya virus ini tidak menyebar mendapatkan hasil. Cuman dalam perkembangannya saat ini yang saya alami sendiri di rumah, anak begitu lama di rumah kan mulai stres.
Ya. Jadi mulai bosan, mereka di rumah sudah mulai bosan. Yang saya tanyakan ke Dinas Pendidikan, mungkin Bapak bisa mewakili ya, dalam hal ini, mau sampai kapan ini anak-anak diliburkan sekolah? Karena situasi saat ini udah mulai, mereka udah mulai bosan. Itu, terus mengenai pemikiran kita di wali murid, anak ini diliburkan sekolah. Dalam arti tidak ada pendidikan ya, di sekolah tidak ada. Dan kita dikasih pekerjaan rumah melalui online, yang mana juga kembali lagi tanggung jawab dibebankan sama orang tua juga ya. Untuk kita yang di orang tua ini memberatkan juga. Kita harus membeli paket data yang begitu besar, sedangkan situasi saat ini sangat sulit buat kami untuk jangankan mendapat penghasilan, kita benar-benar yang saat ini terhenti. Dan ini bisa mungkin teman-teman wartawan atau dari pihak pendidikan bisa survei ke lokasi, saya bisa nunjukin datanya. Kalau memang kita benar-benar situasinya saat ini sulit, jadi jangan kita bicara uang 50.000, 100.000. Ini sangat membebani buat kita. Nah, harapan saya, kalau memang anak ini diliburkan, apa sih kerugian yayasan gitu? Kalau kenapa kok kita masih ditarik SPP untuk masih membayar Pak ya dalam hal ini? Sebentar Pak Nucan, apakah Pak Nucan sebelumnya juga? Iya, mohon maaf. Pak Nucan sudah menyatakan keberatan? Penting. Ya. Apakah permintaan sama dengan seperti saya permohonan tadi, supaya dibebaskan SPP-nya? Ini penting ini. Kalau memang pertama ini, kedua, kalau kita bicara online ini, saya sistem Zoom itu harus ada perangkat. Memang tanpa perangkat seorang seperti saya memberikan kuliah di pasca sarjana ini pakai Zoom, jadi semua dari 40 itu sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kalau seperti ini, apalagi wali muridnya ya kasihan juga tanpa perangkat. Jadi bagaimana salah satu kan ada akunnya, ada ID card, ID-nya kan ada. Nah, kalau nggak ada nggak bisa ini bayar soalnya lah. Maka itu apa juga sama dipinta itu juga. Masalah tentang masalah internet ini. Baik, boleh saya sebentar memotong sebentar ya Pak Nucan. Mohon maaf, apakah masalah keberatan SPP tadi sudah pernah disampaikan ke pihak sekolah Pak? Untuk sementara yang saya gunakan jalur adalah bentuk komunikasi kepada kepala sekolah. Jadi sejauh ini masih full ya pembayar SPP-nya ya? Masih full. Oke. Yang mana saya masih mempertanyakan apakah saya dibebankan biaya SPP untuk anak saya yang di TK. Beliau hanya menjawab dari pihak yayasan tidak ada kebijakan yang turun Pak, atau tidak ada pengumuman apapun mengenai SPP. Jadi pihak kepala sekolah pun ya tetap seperti biasa, seperti tidak ada corona, tidak ada dampak apapun atau saya rasa tidak begitu berdampak pada situasi seperti sekarang ini. Baik, gitu. Saya kembalikan ke Pak Darminto, mungkin ada yang ingin disampaikan juga menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh orang tua murid ya Pak ya, salah satunya oleh Pak Nucan atau juga beberapa orang tua murid yang lainnya yang juga merasakan hal yang sama, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Bowo juga yang langsung menyoroti masalah ini Pak. Monggo. Ya, jadi di Surabaya ini sebenarnya tidak pada saat COVID Corona ini saja sudah gratis. Ya, yang negeri ya Pak, kalau swasta? Ya, jadi pendidikan itu ada dua. Ya. Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, yaitu sekolah negeri. Ya. Dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu sekolah swasta. Ya. Seluruhnya, hampir seluruhnya sekolah swasta itu memang ada yang tidak ngambil Bobda. Seluruhnya tersalurkan oleh Bobda. Kalau BOS pastilah dari pusat ya. Dari kota Surabaya ada Bobda. Itu bisa difasilitasi untuk yang seperti ini. Tetapi juga saya sampaikan memang ada sekolah yang diselenggarakan masyarakat itu masih ada membebani SPP kepada peserta didik. Perlu diingat SPP itu sumbangan pembinaan pendidikan. Nah, mestinya dengan situasi seperti ini tentunya ya harus kepekaan kita diperlukan. Ambil contoh beberapa sekolah itu tadi juga banyak yang ngeluh SPP juga nggak masuk.
nggak masuk semua. Terus kemudian juga ada sekolah strateginya juga memberikan semacam diskon atau penurunan. Tetapi kalau kemudian nggak sama sekali, perlu saya sampaikan bahwa pendidikan itu walaupun anak berada di rumah, itu kan biaya operasionalnya tetap. Misalnya, guru tetap memberikan perencanaan pembelajaran dan melalui wifi, melalui daring. Memang di kelas itu bisa dihemat listrik, air, itu bisa dihemat. Tetapi di sisi lain, wifi juga meningkat untuk kebutuhan daring ini. Dan sarpas-sarpas yang lain yang diperlukan oleh sekolah. Kemudian yang berikutnya, karena kondisi ini tidak dipungkiri memang secara operasional ada yang terhemat, ada yang bisa dihemat maksud saya, tetapi juga tidak bisa dipungkiri kalau kemudian itu terus nggak ada biaya sama sekali. Nah, maka mestinya dalam situasi seperti ini muncullah kepekaan dari pengelola sekolah itu untuk bisa tanggap terhadap situasi seperti ini. Jadi clear kalau sekolah negeri itu tidak ada COVID pun sudah gratis. Ya, jadi bukan sekarang ada COVID baru gratis. Surabaya sudah gratis jauh-jauh hari. Kemudian yang sekolah swasta juga sudah memperoleh bantuan yang namanya Bobda selain BOS yang dari nasional itu. Sehingga mestinya dua sumber itu dalam situasi seperti ini bisa diefisiensikan, bisa diefektifkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah yang notabene memang banyak yang juga bisa diefisien. Karena peserta didiknya listriknya nggak dinyalakan semua, sekolah itu LCD dan sarpras juga nggak digunakan setiap kelas, tapi cukup satu untuk bisa daring dengan seluruh siswa dan sebagainya, itu bisa. Ini Pak Star, ini saya kata diperlukan kepekaan pengelola pendidikan. Oke, baik, silakan Pak Bowo. Ada ini yang penting ada surat edaran dari khususnya ya dari pendidikan ini ya, khususnya menengah ke bawah ya, dari SMP ke SD ini memberikan surat edaran bahwa untuk sementara bahwa sekolah baik TK, SD, SMP tidak dipungut SPP, itu penting itu. Kalau tadi ada surat edaran dari Kementerian ya, Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 dan 4, sekarang kalau bisa ya ada surat edaran dong dari kepala dinas. Nah, selaku tangannya dari wali kota. Kalau itu kan cakep. Kalau itu kan berarti semua. Tapi kalau nggak ada suatu surat edaran, tidak ada legalitasnya, tidak ada regulasinya, wah, tarik semua, kasihan dong. Hanya itu aja Pak. Mohon maaf loh, saya kan dia soalnya biar nanti ini jelas, super jelas bahwa ada surat edaran. Nah, itu penting. Kenapa? Yang bicara ini adalah pemerintah. Apapun bentuknya. Ketika dia tidak tunduk terhadap surat edaran, bisa nantinya dicabut izinnya, apalagi yayasan. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Mas Hujan tadi ya, begitulah Mas Hujan. Iya Pak, jadi begini Pak, yang kami harapkan dalam situasi saat ini untuk pihak yayasan yang menaungi daripada sekolah-sekolah swasta ini mungkin juga menunggu daripada Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat itu yang mungkin kami butuhkan untuk supaya ada penaungan Mbak di kita ini, kita bisa menyampaikan ke pihak sekolah ini pihak pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran agar SPP kita ini semacam diberikan diskon atau mungkin syukur alhamdulillah kalau dibebaskan Mbak. Karena memang kami di bawah ini, kalau Bapak boleh lihat situasi saat ini, saya benar-benar terhantam Mbak oleh situasi COVID Corona ini. Karena kita sama sekali nggak bekerja. Yang tadinya kita memang pengusaha, kita berusaha sendiri, perusahaan kami juga jalan. Nah saat ini udah terhenti, sangat-sangat terhenti. Jadi jangan kembali ke bicara cuman SPP itu berapa sih duitnya, enggak, ini benar-benar bisa kami rasakan. Makanya belajar di rumah pun dengan kegiatan melalui internet kita juga ngerasa terbebani karena memang situasi Pak, bukan karena enggak situasi nih. Jadi kalau saya boleh cerita Pak ya, yang dulunya kita satu hari bisa dapat penghasilan itu antara 100 sampai 500 ribu, buat kita ini apa sih, enteng lah gitu. Kalau saat ini
Rp1.000 pun kita nggak dapat ini, Pak. Ya, Mas bisa nanti biar dicarikan oleh Pak Dar ini Ya, tentang sistem ada, pendidikan ya. Undang-Undang 20 tahun 2003 itu ada di dalam klausula pasal itu. Biar nanti yang menangkan Pak Dar, tapi permintaannya sudah jelas ini. Jadi kalau bisa ya perangkatnya dan sebagainya ini mahal ini soalnya. Tapi sistem daring atau Elina atau Zoom dan sebagainya ini memerlukan sesuatu yang berhubungan dengan internet nih. Itu mahal tuh. Yang saya khawatir gimana? Ya kalau 1 bulan, katakan minggu depan corona udah pergi nih dari Surabaya atau dari Indonesia. Kalau sebulan lagi, apa yang terjadi pada anak-anak kami di rumah? Dan juga apa yang terjadi pada kehidupan kami sendiri. Kalau SPP masih bayar, listrik juga masih bayar. Walaupun pemerintah sudah membebaskan listrik, Pak, tapi itu hanya 450. Nah, listrik saya di atas 1.000. Jadi tetap tidak ada apapun di sini. Saya tidak mengalami apapun. Makanya saya sangat terima kasih bisa kita berdialog di sini. Mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan atau dari pihak Bapak Wibowo sendiri pun bisa menaungi kami. Ya, tadi sudah saya sampaikan ke wali kota ini. Nah, nantinya wali kota akan buat surat edaran sehingga surat edaran itu atau dari dinas, apakah itu mandataris atau delegasi, sehingga kalau tanpa surat edaran itu kenapa? Surat edaran yang dikeluarkan itu baik mengikat ke dalam sekolah sendiri maupun keluar. Jadi itu penting. Tanpa surat edaran tidak akan jalan nantinya. Soalnya semua saya tidak ada surat edaran kok, saya tidak ada ini. Nah itu perlu disampaikan, bukan disosialisasikan, langsung ditembuskan saja. Nah apalagi salah satu di wali murid. Nah kalau ada apa-apa, tagihan. Nah ini suratnya. Nah, maksudnya demikian ya Pak Dar ya. Baik Pak Dar, jangan dijawab dulu ya, kita break sebentar ya, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, dan pemirsa kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Selamat pagi, khususnya pencinta sehat dan bugar. Pagi hari ini saya, Ami, akan mengajak pemirsa beraerobik ceria. Lagi. Go! Ke depan lurus. 6, 7, 8. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di program Surabaya Now, dan kita akan masih lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Sudarminto dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian juga ada Pak Bowo, advokat publik dari Surabaya, dan juga ada Pak Nuceng yang mewakili orang tua murid salah satu sekolah swasta di Surabaya. Saya mau berbincang dengan Pak Darminto lagi ya Pak Dar ya. Tadi juga sempat ada beberapa masukan nih dari Pak Nuceng selaku orang tua murid, dan juga Pak Bowo juga ya Pak ya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kendalanya adalah itu tadi, masalah pembayaran SPP yang masih full di saat kondisi seperti saat ini. Nah, dari pihak swasta nih, apakah dari Dinas Pendidikan sendiri juga menyampaikan, sudah pernah memberikan himbauan hal yang sama kepada mereka, itu bagaimana Pak? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Surabaya sudah gratis, sudah cukup lama. Untuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah itu memang gratis. Clear, ada pandemi, nggak ada pandemi, memang sudah gratis. Terhadap sekolah swasta itu akan ada 2 kelompok. Yang satu tidak mengambil, tidak menerima Bobda karena memang merasa sudah mampu. Juga ada yang masih mengambil Bobda. Ada 2 kriteria berarti ya Pak Darminto ya? Ada 2 kriteria berarti untuk sekolah swasta ya? Sekolah tidak ngambil kan juga kita nggak bisa paksa untuk memberi. Nah, terkait dengan itu, untuk sekolah-sekolah tertentu memang
mestinya harus peka dengan kondisi. Artinya biaya operasionalnya itu sudah ada dari BOS pusat dan juga ada dari Bobda daerah, maka mestinya itu harus dikelola secara efisien dan efektif agar supaya tidak terlalu banyak membebani wali murid. Tetapi memang bahwa masih ada kebutuhan itu iya, tetapi bahwa tidak maksimal itu juga iya. Karena faktanya memang peserta didik ada di rumah. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini mestinya sangatlah arif dan kemudian kepekaan sosialnya muncul di kala situasi bangsa seperti ini untuk memberikan kebijakan kepada wali muridnya masing-masing. Tapi nggak ada himbauan khusus ya Pak dari Dinas Pendidikan sendiri pada pihak swasta? Sebenarnya para kepala sekolah yang diselenggarakan masyarakat ini sudah paham terhadap aturan penerimaan Bobda itu. Sehingga peruntukannya dan kemudian harus sense of sosialnya harus lebih itu ada di situ, dituangkan di situ. Mestinya yaitu harus dikelola dengan arif dan bijaksana terkait dengan kondisi situasi yang seperti ini. Jadi sebenarnya dari Dinas Pendidikan sudah ada ya? Ya sudah kita himbau berkali-kali harus ada kepekaan sosial terhadap apa yang dirasakan para wali murid yang seperti ini, sehingga tidak terjadi sampai merasa keberatan dan sebagainya. Tadi saya ambil contoh, banyak juga sekolah itu, barusan tadi saya rapat sebelum kesini itu, mereka juga menyampaikan keluhan bahwa tidak sampai 40% itu masuk SPP. Juga mereka tidak masalah, cuma ngeluh saja. Ada juga sekolah yang sampai kemudian memberikan persentase diskon. Karena memang tidak dipungkiri walaupun anak belajar di rumah, memang aktivitas itu masih ada. Bahwa lebih hemat itu ya. Sehingga dengan support dari dana Bobda itu mestinya bisa dikolaborasi untuk mengantisipasi secara efisien sehingga yang dirasakan para wali murid ini tidak terlalu membebani itu bisa terwujud, dan itu betul komunikasi dengan sekolah harus disampaikan secara intens. Jadi kami sudah seperti itu, mereka konsekuensi menerima Bobda harus peka sosialnya itu harus ditonjolkan tuh harus itu. Jadi memang kembali lagi ya. Ini tadi kan masih foto itu ya Pak ya, apa? Tidak ada diskon, dan sebagainya. Full payment. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan sekolahnya. Jadi seperti itu, Pak Nucan? Gini Pak, yang sudah saya coba, saya untuk hal ini mengontak daripada kepala sekolah. Jawaban kepala sekolah pun tidak ada dari pihak yayasan untuk keringanan ataupun jadi inti alasannya itu pihak yayasan tidak ada kabar apapun di pihak sekolah, jadi tetap seperti biasa kita membayar full untuk SPP seperti itu. Kalau saya sampaikan melalui WA juga jawabannya tugas kami saat ini menerima keluhan, membaca, jadi hanya membaca WA dari wali murid, kalau keputusannya tidak ada. Jadi seperti kita dihadapkan pada tembok yang tebal yang mana ya aturan sekolah seperti ini diikuti. Seperti tidak ada corona, seperti biasa. Nah, ini yang kita saat ini bingung, ini harus bagaimana ini? Karena kita keberatan, memang betul-betul keberatan Pak gitu, untuk membayar SPP anak-anak ini. Ya memang sepertinya semua kembali lagi ya kepada pihak sekolah swasta masing-masing gitu ya, kebijakannya kan masih beda-beda ya, mungkin memang hal yang Pak Nucan rasakan memang harus disampaikan beramai-ramai mungkin ya untuk aspirasi khusus. Kali itu juga nggak tahu ya Pak ya, kriteria sekolah swasta mana yang mendapatkan Bobda atau tidak ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oke. Hampir semua, harusnya hampir semua. Bapak mungkin mohon maaf untuk mic ini juga bisa nanya. Ya harus seluruh sekolah di Surabaya nerima Mbak. Sekolah swasta menerima semua ya Pak ya? Tapi yang sekolah-sekolah yang besar ya, seperti grup Petra itu mungkin karena sudah kemampuan Ciputra itu. Ya mungkin bisa jadi masukan ya Pak Nucan ya, mungkin bisa disampaikan atau bagaimana komunikasinya gitu ya. Ini yang saya sampaikan Mbak, kalau memang itu menjadi aturan dari seluruh sekolah swasta, semestinya dari pihak pendidikan tidak hanya memberikan himbauan. Kalau bentuknya himbauan
nanti seperti yang sudah terjadi pada leasing yang hanya himbauan. Akhirnya juga di lapangan terkendala pada teknik, yang mana pihak sekolah tetap ini kan hanya himbauan, nggak ada aturan yang menaungi. Kalau memang sekolah ini melanggar ya harus ada punishment-nya kan begitu. Ya silakan Pak. Jadi gini Pak siapa? Saya dengan Ucan Pak. Pak Ucan. Siapa? Jadi kalau kondisi Bapak itu memang kondisinya ini tidak mampu sekali, sampaikan apa adanya ke sekolah. Dah itu aja intinya. Nggak mampu bayar, sampaikan ke sekolah. Tetapi juga tidak bisa kemudian ini bagi orang yang mampu terus kemudian juga tidak bayar kan gitu kan. Intinya kan gitu. Jadi untuk Bapak yang tidak mampu, saya sampaikan ke sekolah. Bapak nggak usah bayar kalau memang tidak mampu. Karena kondisi ini darurat. Tetapi juga tidak serta-merta kemudian bagi orang yang mampu juga diajak tidak membayar. Nah, ini mungkin solusi ini sudah dipahami semua oleh pengelola pendidikan. Terhadap yang seperti itu nanti akan saya himbau sekali lagi. Oke, jadi nanti akan ada rencana ya dari Dinas Pendidikan. Dia udah masukkan ya, istilahnya seperti itu ya, Pak Darminto ya, dari orang tua murid ya. Kan tadi banyak sekolah yang tidak menerima SPP juga nggak ngapain tuh. Banyak sekolah yang hanya masuk bulan April itu hanya 40%. Ya, karena memang memahami kondisi. Ya, mereka juga memahami ya. Dan Pak Ican ini, terus kemudian disampaikan itu kalau memang tidak ada kemampuan itu saya rasa tidak masalah karena kondisi ini seluruh bangsa Indonesia maklum kondisinya ini. Jadi Bapak Ican nggak usah khawatir kalau nanti ada diskriminasi itu insya Allah enggak lah. Karena memang kondisi masing-masing orang tidak sama. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tapi terhadap sekolah-sekolah yang hanya berapa persen masuknya itu pun juga mereka saya himbau seperti itu. Jadi diharapkan juga pihak sekolah swasta juga memaklumi juga ya. Mereka itu juga akhirnya memaklumi gitu ya Pak ya. Memaklumi juga ya ketika hanya masuk 40% aja ya. Ya. Pak Bowo, ada yang mungkin ingin ditambahkan? Itu namanya betul sekali Pak Ya. dari gini. Kita bicara masalah ini biar nyampe ke Bu Kofifa maupun Bu Risma ya selaku gubernur maupun wali kota. Ada persoalan sekarang ini baik sekolah swasta sudah menerima baik BOS maupun Bobda ini semua ini kecuali sekolah yang besar. Nah kalau sudah menerima Bobda maupun BOS ini PAUD, SD, SMP dan seterusnya, kalau itu swasta sudah terima, maka kalau kondisional ini tidak digunakan maka bisa ini kena tindak pidana korupsi, gak main-main ini. Bagaimana tindakan pidana korupsi? Undang-Undang 31 tahun 99 nih diperbarui 2001 dong. Pasalnya ada pasal 3. Jadi yang dimaksud penyelenggara negara siapa saja atau penyelenggara negara ya, apapun pasal 2 dikatakan demikian. Nah, pasal 2 itu masuk. Jadi setiap orang siapa saja yang melakukan perbuatan hukum atau merugikan satu keuangan negara baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain ya itu, maka inilah cukup alasan unsur-unsur tidak pidana korupsi. Kenapa? Negara sudah memberikan nih, ini dana, ini kecuali nggak diberikan loh, tujuannya mesti ada toh. Dengan adanya ada BOS atau Bobda itu ada apa? Kok sampai ada seperti bayar seperti ini, maka bisa dikenakan korupsi. Nah, oleh karena itu bisa saja kalau di dalam dunia advokat yaitu ada somasi nih. Dari dinas maupun dari gubernur maupun wali kota atau kepala dinas berikan somasi. Ini saudara yayasan, saudara sudah terima Bobda maupun BOS ini sudah ada rekapitulasinya ini. Kok saudara tidak digunakan? Kok saudara tidak digunakan? Tidak sesuai dengan peruntukannya. Kok dimasukkan kantong sendiri? Nah, berarti kena korupsi. Hati-hati. Uangnya nggak seberapa tapi persoalannya luas, besar. Jangan seperti hubungannya ketika manfaatkan situasi dan kondisi. Ini bisa ancaman nggak main-main ini. Seumur hidup maksimal. Ya. Kena kondisional.
kondisi dan situasi orang seperti ini. Orang pada nangis, orang pada merintih, orang pada tangisan hati, tapi memang kondisional, bukan hanya Indonesia saja, tapi dunia. Nah, oleh karena kalau manfaatkan tentang kondisi dalam ekonomi, ini ancamannya berat, seumur hidup. Ingat ya kata-kata saya, jangan sampai melakukan sesuatu yang enggak benar. Maka ini Bukoviva maupun Bu Risma tahu ini, karena ini dengar nantinya, akan tahu apa yang saya sampaikan adalah memang regulasinya, normatifnya, undang-undangnya. Demikian. Ya. Demikian saya kira cukup. Barangkali ada sesuatu yang ditambah oleh Pak Dar, ini kelihatannya ini adalah satu penyelenggara. Kalau tadi bukan penyelenggara ya, bukan dari penyelenggara, tapi adalah pihak swasta yang menggunakan uang negara, baik itu dana yang berhubungan dengan tadi bos pusat maupun daerah, tetapi kecuali bukan uang negara, maklum. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu nanti bisa yang menjawab adalah Pak Dar nih. Kan persoalan apa yang disampaikan Pak Dar itu benar. Tapi kelihatannya Pak Dar kan benar, orang dari dinas. Kalau salah, berarti berikan keterangan. Ya kan? Nah, ini Pak Dar, saya cukup lah. Pak Nucin sepertinya mau menyampaikan sesuatu nih, silakan Pak. Menambahkan aja Pak, untuk Dinas Pendidikan kita ini ya, sesuai dengan arahan dari Bapak tadi, kita untuk menghubungi sekolah, untuk menyampaikan kita ini lagi kondisi nggak mampu untuk saat ini ya, mungkin beberapa bulan ke depan kalau ekonomi ini kembali pulih, insya Allah pun saya akan mampu kembali Pak untuk membayar SPP. Tapi karena Bapak sudah memberikan arahan, saya mewakili para wali murid akan melaksanakan arahan itu. Kalau ada counter dari pihak yayasan tidak ada pengumuman apapun, atau kita dengan bahasa halusnya kita ditolak Pak untuk pengajuan keringanan ataupun apa ini. Langkah apa yang akan kita ambil sebagai wali murid, itu aja mungkin Pak. Ya, monggo Pak Dar, silakan. Yang disampaikan Pak Bo tadi betul, yang SD SMP itu dapat Bobda. Kalau PAUD itu diselenggarakan masyarakat, tapi setiap tahun itu ada namanya BOP PAUD. Nah, di sini kalau mengalami kondisi yang tidak mampu tadi, nggak apa-apa kalau mengajukan bebas atau mengajukan keringanan. Tetapi personal, tidak serta-merta ngajak yang lain, karena kondisi masing-masing orang itu tidak sama. Lah hal ini yang kemudian saya sampaikan bahwa kalau Bapak yang betul-betul tidak mampu, sampaikan permohonan itu, nanti kemudian kami juga diberi tembusan. Tembusan ya Pak ya, alhamdulillah. Sehingga nanti kita bisa juga bantu bareng-bareng kondisi yang jadi bisa dikomunikasikan bersama-sama gitu ya. Tapi kalau yang SD SMP clear, Bobda bos cair terus. Oke gitu Pak. Betul Pak ya? Betul. Gimana Pak Nucin? Terima kasih Pak. Ya, jadi sudah jelas ya Pak ya. Sudah ya. Banyak juga ya. Baik. Pak, mohon maaf untuk mic-nya jangan lupa ya Pak Dar. Pak Dar, ini agak sedikit melenceng sedikit ya Pak Dar ya. Kita ketahui untuk kondisi belajar di rumah saat ini kan juga ada beberapa hal yang menjadi kendala juga ya. Dalam artian untuk siswa-siswa yang kelas 6, 9, 12 gitu kan. Nah, itu bagaimana standar penilaiannya, kelulusannya, karena sedangkan UNAS nggak ada nih Pak, ditiadakan gitu ya. Itu seperti apa Pak? Gimana? Jadi di SE nomor 4 sudah dijelaskan bahwa untuk kelas 9 UN hapus. Atau bahasa permennya ditiadakan. Untuk ujian sekolah, untuk SMP Surabaya ini sudah ujian praktek sebelum pandemi. Jadi sekolah sudah punya nilai ujian praktek nih, termasuk SD. Nah, kemudian ujian sekolah bisa dilaksanakan melalui daring, tidak boleh mengumpulkan peserta didik. Nah, tetapi juga boleh portofolio, penugasan atau asesmen lain yang sekiranya pada saat belajar di rumah itu ada tugas balikan yang itu bisa juga melahirkan sebuah nilai.
itu yang kemudian dijadikan dasar dengan rata-rata nilai semester 1 sampai 5 semester 1 sampai 6 untuk SMP karena semester genapnya sudah dilaksanakan untuk Surabaya. Untuk daerah lain ada yang belum soalnya. Untuk SD itu mulai kelas 4 sampai kelas 6, jadi semester itu yang kemudian dipakai dasar untuk meluluskan. Ditambah ujian praktek dan ujian sekolah yang tulis yang bisa dilaksanakan sekolah. Oke, mulai pendaftaran siswa baru kapan nih, Pak Dar? Kami sedang merancang, insya Allah Mei. Bulan Mei ya Pak ya? Oke, apakah juga masih menggunakan sistem yang sama Pak dengan tahun lalu, sistem zonasi juga untuk pendaftarannya? Kalau tahun lalu jalur penerimaan peserta didik baru melalui 3 jalur, yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Tahun ini prosentasinya berubah dan jalurnya ditambah satu lagi, yaitu jalur afirmasi. Apa itu, Pak Dar? Afirmasi itu kewenangan daerah. Dalam hal ini mungkin untuk kalau Surabaya clear untuk peserta didik yang dalam kategori kurang mampu dan tidak mampu. Istilahnya juga mungkin mitra warga atau juga mungkin istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Nah, kemudian jalur zonasi tetap, jalur prestasi meningkat, sekarang menjadi 30%. Nah, dari 30% ini, kemudian perpindahan orang tua, 5% jadi tetap 100%. Jadi yang membedakan adanya jalur afirmasi, dan kemudian jalur prestasinya menjadi lebih besar. Ditingkatkan lebih banyak gitu ya? Berarti presentasinya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kembali lagi Pak? Yang sekarang? Ya, yang nantinya akan berjalan ini. Yang sekarang perpindahan orang tua 5%. 5%, Prestasi 30%. Afirmasi 15%. Sisanya 30% zonasi. Zonasi 30% berarti ya. Baik. Nah, mungkin dari yang lain ada yang menambahkan juga, Pak Bowo? Kok ada pertanyaan yang nakal pada saya ya? Tanya Pak aja ya. Oke lah, demikian. Memang ini adalah sesuatu yang darurat, apapun disampaikan oleh Pak Dar biar nanti tembusi. Maka saya menyampaikan pada Bu Risma agar nantinya semua sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan baik BOS maupun Popda ini harus benar-benar memperhatikan sosial bagi kepentingan wali murid atau murid khususnya SD sampai SMP. Kalau PAUD tadi saya katakan ya ada, cuman yang penting jangan sampai nantinya ketika ada sesuatu yang dari BKP atau Badan Sosial Keuangan ya toh, ini nanti akan ada pemeriksaan ketika berbahaya sekali. Karena kan ini kan masih situasi yang darurat. Nah, oleh karena itu bijaklah pada khususnya siswa-siswa kalau bisa tadi disampaikan. Ada sistem daring, online dan sebagainya, khususnya ketika